أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah serta pemirsa Mujahidin TV yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita dari hadis ini. Terakhir hadis nomor 52, bab yaitu fadlu silaturrahim, bab keutamaan silaturrahim, keutamaan menyambung tali kekerabatan. Pada hadis yang lalu, hadis ke-52, ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Dia mengadukan permasalahannya bahwa dia itu selalu berbuat baik kepada saudaranya, kepada kerabatnya, namun dibalas dengan saudaranya ini jahat. Kemudian dia selalu bersikap sopan, lemah lembut, tapi saudaranya ini kasar. Lalu dia tetap sabar dan memaafkan kesalahan saudaranya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la in kana kama taqul ka'annama tusifuhumul mal. Andaikan atau kalau memang benar pernyataanmu itu sesuai dengan faktanya, maka seakan-akan kamu itu memberi bara api kepada saudaramu itu. Jadi yang rugi saudaramu itu yang berbuat jahat itu. Sedangkan kamu wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma kunta 'ala dzalik. Dan Allah senantiasa menolong kamu selama kamu istiqomah tetap berbuat baik kepadanya, meskipun kamu dijahati. Kamu tetap sopan, tetap berkata yang lemah lembut meskipun saudaramu kasar. Kamu akan senantiasa ditolong oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menandakan apa? Bahwa perbuatan baik itu tidak selalu dibalas oleh orang lain dengan kebaikan pula. Tapi yang pasti kebaikan yang kita kerjakan
akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis ke-53. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais, menceritakan pada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Abu Raddada Al-Laitsi akhbarahu, bahwasannya Abu Raddad Al-Laits menghabarkan kepadanya, an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal. Hadis ini hadis qudsi. An-Rahman, saya adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Penyayang. Wa ana khalaqtu Ar-Rahim, dan sayalah yang menciptakan rahim, ya rahim, kandungan, rahim. Wastaqaqtu laha min ismi, dan saya memberi nama makhlukku, rahim itu, kandungan itu, dari namaku. Jadi Allah mempunyai sifat, mempunyai nama dan sifat, yaitu Ar-Rahman, yaitu Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah menciptakan rahim, diambil dari namanya. Insya Allah ini yang punya ini adalah wanita, ibu-ibu. Laki-laki nggak punya. Jadi ada satu bagian dari tubuh wanita yang diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahim. Wastaqaqtu laha min ismi, faman wasolaha wasoltuhu, waman qata'aha batattuhu. Siapa yang menyambung dengan rahim itu, maksudnya menyambung silaturahim, makanya disebut silaturahim, menyambung hubungan dengan rahim, kekerabatan. Diartikan dengan kekerabatan yang ada hubungan darah, famili atau kerabat, bukan teman, bukan. Kalau ke teman bukan silaturahim, yang ada hubungan darah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka aku menyambung dengan dia. Siapa yang memutus silaturahim, aku, kata Allah, akan memutus hubungan dengan dia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, firman Allah ini umum, hadis qudsi ini sifatnya umum. Artinya apa? Ini tidak membedakan kita banyak ibadahnya atau orang yang longgar alias banyak maksiat misalnya. Yang jelas ketika orang itu rajin menyambung silaturahim, Allah menyambung dengan dia. Lebih-lebih ini orang yang bertakwa, taat kepada Allah, ya, akan disambung oleh Allah hubungan dengannya. Nah, kalau sudah kita ini kontak dengan Allah, Allah sambung dengan kita, maka tidak ada permasalahan, tidak selesai. Hidup kita itu pindah dari satu masalah ke masalah yang lain, dan perlu solusi jalan keluar dari Allah, karena yang ngasih masalah itu Allah. Kita selalu butuh rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Ya, kalau kita putus dengan Allah, sudah alamat celaka para jamaah. Kalaupun ada rezeki tidak berkah, tapi ketika Allah sambung dengan kita,
maka rezeki jadi berkah, kesulitan jadi kemudahan, masalah yang ruwet itu menjadi terurai. Bahkan tidak jarang masalah yang katanya ruwet itu selesai dengan silaturahim. Ya, kesalahpahaman dalam satu persoalan, yang satu persepsinya bagaimana, yang ini bagaimana, itu kadang selesai dengan duduk ngobrol ngopi sambil makan snack. Selesai, tidak perlu ngotot-ngototan, ketemu silaturahim. Fitnah, berita miring, itu selesai dengan silaturahim. Makanya orang yang sering silaturahim itu, nanti ada hadisnya, ya luas rezekinya, diberkahi umurnya. Jadi ini hadirin, kalau kita ini menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Kalau ada manusia memutus silaturahim, hubungan kekerabatan, entah itu karena kecewa dengan saudaranya, tidak cocok dengan sikapnya yang kasar, yang sering memaki-maki, yang sering berbuat jahat kepadanya, lalu diputus silaturahim, maka dua-duanya sama tidak baiknya. Ya, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis ke-53. Sekarang hadis ke-54, menceritakan pada kami Musa bin Ismail, dia berkata, menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Utsman bin Mughirah dari Abu Anbasi. Qala, dia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amru fil wahti, yakni ardallahu bit Taif. Bahwasannya dia bercerita, saya pernah menemui Abdullah bin Amr di tempatnya, yaitu di daerah Taif. Faqala, lalu dia berkata, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyilangkan jari jemarinya. Jadi menyilangkan begini. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syujnatun minar rahman, man yasiluha yasiluhu wa may yang qati'uha yang qati'uhu. Rahim itu mempunyai pengaruh, yaitu dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyambung dengannya, menyambung silaturahim, maka Allah pun akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, Allah pun akan memutusnya. Lahu lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Dia, rahim itu adalah merupakan lisan yang nanti dia berbicara fasih, ya, di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Artinya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa si fulan ini, ya Allah, telah menyambung silaturahim, yang si fulan ini tidak, dia memutus silaturahim. Nah begitu, ya. Jadi nanti pada hari kiamat, rahim ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini para jamaah, kalau itu perbuatan baik, tidak ada ruginya. Orang tidak membalas kebaikan kita, enggak ada masalah. Yang penting kita ikhlas mengharap ridha Allah. Kalau kita kecewa, itu tandanya kita tidak ikhlas. Masih perlu balasan dari manusia, masih perlu ucapan terima kasih dari manusia. Itu tanda belum ikhlas.
Kalau sudah ikhlas itu, ketika kita silaturahim lalu orang menutup pintu dengan kita, ya sudah. Berarti apa tandanya? Kita sudah dapat pahala, datang ke rumahnya, kemudian disuruh pulang berarti. Nah, kalau dibukakan pintu berarti kita dipersilahkan masuk. Sudah gitu saja, gampang. Nggak usah diambil hati. Memang sebagai manusia ada itu rasa nggak enak. Tetapi kalau kita itu hanya mengharap ridho Allah, maka kita akan bisa istiqomah silaturahim. Dan nanti pada hari kiamat, rahimlah yang menjadi saksi atas perbuatan baik kita, yaitu termasuk silaturahim ini. Kemudian hadis ke-55 menceritakan pada kami Ismail, dia berkata, menceritakan kepadaku Sulaiman dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, dari Yazid bin Rumman, dari Urwa bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, Ar-Rahim sujnatu minallah, rahim itu berasal dari Allah. Man wasolaha wasolahullah, siapa yang menyambungnya maka Allah menyambung dengannya. Wa man qata'aha qata'ahullah, barang siapa yang memutuskannya Allah akan memutuskan dengan orang itu. Ini keterangannya sama. Kemudian selanjutnya bab silaturahim tazidu fil umri, bab silaturahim akan menambah umur, maksudnya keberkahannya. Hadis ke-56 menceritakan pada kami Abdullah bin Saleh, dia berkata menceritakan padaku Al-Lais, dia berkata menceritakan padaku Uqail dari Ibnu Syihab, dia berkata menghabarkan kepadaku Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqih, barang siapa yang ingin supaya rezekinya itu dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah rezekinya. Dan rezeki itu bukan hanya fulus, ya, kesehatan itu rezeki. Maka yang orang senang silaturahim itu insya Allah sehat, paling tidak psikisnya, karena manusia itu perlu ngobrol, Pak. Jadi kalau kita ini ada masalah di rumah saja dipikir-pikiri sendiri, tidak ada yang dijak omong, ini otak ini bisa menggumpal alias tidak encer, ya, lama-kelamaan bisa konslet. Maka perlu ngomong supaya jalan pikiran kita ini. Nah, ketemu teman tentu, ketemu saudara tentu yang diomongkan itu adalah yang manfaat, bukan kalam kasir, ngomong banyak tapi cara Surabaya ini gedabrus, gak ada manfaat. Ya, paling tidak membahas masalah-masalah din, ya, membahas masalah ilmu, membahas masalah bisnis yang ada manfaat-manfaatnya itu. Insya Allah sehat. Jadi orang kalau ada masalah disindem sendiri, itu nanti tidak hanya merusak pikiran, tapi merusak fisik, merusak badan. Dan penyakit badan itu rata-rata diawali ya bukan dari virus, bakteri, bukan, tapi dari pikiran. Pikiran yang kacau, tidak tenang, was-was, dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, kalau kita ingin dilapangkan, diluaskan, ya, bukan sempit. Jadi lawannya lapang itu sempit. Ada orang itu yang rezekinya sempit. Karena apa? Karena menganggap rezeki itu hanya uang. Kalau nggak dapat uang, nggak dapat rezeki. Padahal kolega itu rezeki, networking itu bisa
jalan rezeki, ya, sehat itu rezeki, informasi itu juga rezeki. Dan sekarang itu hal yang mahal itu informasi, Pak. Kita beli paket data itu beli apa sih, Pak? Nah, HP kita isi dulu itu pulsa untuk telepon sama SMS, ya kan? Terbatas, kalau ndak ngomong, ndak bicara, nggak dapat informasi kan. Dan SMS pesan singkat, ya kan. Sekarang ada paket data internet, itu yang kita beli sebenarnya apa? Kita mengakses informasi, berarti informasi itu berharga. Di situ kita dapat informasi tentang politik, tentang ekonomi, bahkan tentang agama, ya, dan segala macam informasi masuk. Informasi yang baik, informasi yang buruk. Nah, itu menandakan manusia itu butuh informasi. Dan informasi itu bisa berarti rezeki. Ya, bisa berarti rezeki. Ada orang cari misalnya mau beli tanah gitu ya. Dia keliling-keliling nggak dapat informasi, nggak dapat rezeki. Walaupun duitnya banyak. Karena nggak tahu mana ada orang jual tanah. Butuh informasi. Makanya ada iklan. Begitu pula yang jual tanah, dia cari pembeli. Siapa yang mau beli barangnya, beli tanahnya misalnya. Ya, dia punya tanah tapi nggak ada yang beli atau nggak cocok harga, nggak jadi rezeki. Jadi informasi itu termasuk rezeki. Nah, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian wa ayyun sa'alahu fi asarih, dan dipanjangkan secara letterlek artinya begitu, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia sering-sering silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan. Ya, jadi kalau ingin lapang rezeki, kemudian umur ini panjang, maksudnya diberkahi oleh Allah. Umur itu yang penting berkah, bukan durasi hidup di dunia. Ya, bukan durasinya. Nabi itu usianya 63 tahun, Pak. 63 tahun, 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dijalani 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah itu selesai kenabian. Ya, cuma 23 tahun beliau ini berdakwah, membangun masyarakat Islam dan berhasil. Makanya orang barat ini kagum dengan beliau, sampai Michael Hart itu menyebut Nabi itu tokoh nomor wahid yang paling berpengaruh di dunia di antara deretan tokoh-tokoh 100 tokoh yang lain. Umurnya berkah. Ya, umur panjang itu yaitu umur berkah itu. Orang yang paling celaka itu durasi umurnya panjang tapi banyak amal jahatnya, ya, banyak perbuatan jahatnya. Nah, orang yang rajin silaturahim oleh Allah dapat 2 fasilitas paling tidak. Rezekinya luas, umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak manfaat yang dia bisa perbuat. Mengapa didulukan rezeki? Dengan rezeki itu, ya, itu sebagai modal dia untuk beramal soleh, sehingga koleganya banyak, networking banyak, dengan saudara tidak putus hubungan. Maka ketika ada kebaikan yang bisa dia berikan, maka saudara ini yang istilahnya kecipratan baik, dia dulukan saudaranya, dia ingat. Kalau perlu ditulis, ya, itulah pentingnya nulis silsilah. Kita ini anaknya siapa, bapak kita, kakek kita,
kakeknya terus kalau perlu ditulis seperti itu. Kemudian ke samping saudara kita, misanan kita, minduan. Nah, makanya alhamdulillah sebagian masyarakat umat Islam ini ada yang membentuk yang namanya istilahnya bukan apa ya, paguyuban atau ikatan keluarga bani siapa gitu ya, bani fulan. Nah, ini anak turunnya fulan, arisan lah atau apalah, setiap bulan ketemu sekali dalam sebulan, bukan hanya hari raya rioyoan enggak, tapi setiap bulan ada arisan, kemudian kasih pengajian atau tausiah gitu. Itu termasuk dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan. Nah, itu harus dilestarikan para jamaah. Karena kadang kalau kita ini sambang ke rumah satu persatu nggak cukup waktu karena sama-sama sibuk. Ya, bisa disiasati dengan pertemuan sebulan sekali, keliling dari rumah ke rumah di antara saudara kita itu. Atau dengan teknologi sekarang, yaitu tadi paket data kita pakai untuk video call, telekonferensi dan lain sebagainya, atau pakai Zoom. Nah, itu dimanfaatkan. Jadi zaman sekarang lebih mudah untuk membangun hubungan kekerabatan supaya kita ini tidak putus. Jangan sampai kita tidak ngerti ya mana saudara kita, bahkan ponaan saja tidak tahu namanya, tidak ngerti statusnya kalau itu ponaan. Ini kan nemen ya. Kenapa? Karena jarang silaturahim. Nah, oleh karenanya para jamaah tidak ada ruginya. Ya, bukan buang-buang waktu, bukan. Justru itu mencari keberkahan umur dan untuk meluaskan rezeki. Jadi harus ada agenda waktu hidup kita untuk silaturahim. Jadi umur itu bukan hanya untuk pergi kantor, habis itu pulang, tidur sama istri anak, besok bangun, pergi ke tempat kerja, pulang. Kalau siklusnya cuma itu, kita akan dikenang orang selama dalam perjalanan. Tahunya kita dikenal orang itu cuma di kantor, sama di rumah atau di kampung. Tidak ada lagi orang yang kenal kita. Karena apa? Karena kita tidak membangun networking ketika kita hidup, yaitu silaturahim. Itu harus ada, Pak, agenda waktu kita luangkan untuk silaturahim. Nah, begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahim ini dan mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.